Pranoto Mongso merupakan kalender kearifan lokal yang masih digunakan sebagian petani terutama tanaman pangan di beberapa daerah di Jawa dengan menggunakan ilmu titen atau menandai gerakan alam baik mongso rendeng, mareng ketiga, serta labuh atau musim pancaroba menjelang hujan. Pada saat ini tidak relevan lagi digunakan sebagai pedoman untuk tanam akibat adanya pergeseran musim yang tidak menentu atau sering disebut dengan udan salah mongso. Berubahnya siklus alam datangnya musim hujan biasanya terjadi pada bulan Oktober hingga April, sedangkan bulan April sampai bulan Oktober berada pada musim kemarau. Hal tersebut diakui Ganjar Asmorotanto, salah satu pemulia tanaman yang tinggal di Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar. Di Pulau Jawa serta Indonesia bagian timur sebenarnya memiliki musim yang tegas bila pada musim hujan. Hampir sepanjang hari terjadi hujan. Sebaliknya di saat musim kemarau tidak terjadi turun hujan. Sedangkan pada musim saat ini telah berbeda. Ditanya seberapa jauh dampak anomali bagi tanaman pertanian pangan dengan menggunakan istilah kemarau basah, Ganjar mengungkapkan selama masih tercukupinya cahaya serta air untuk tanaman padi, menurutnya tidak terlalu mengganggu pertumbuhan. Namun Ganjar menandaskan udan salah mongso menimbulkan akibat yang cukup serius bagi tanaman jagung. Alumni Institut Pertanian Bogor atau IPB menambahkan, dalam menghadapi perubahan musim yang tidak bisa diprediksi, Ganjar menyampaikan petani sebijak mungkin menghindari pemakaian pestisida sintetis. Secara umum kalau sudah Mei itu kan sudah kemarau, tapi sekarang kan ada hujan. Kayak kemarau basah sudah berapa periode, kemarin juga tahun lalu juga begitu. Tapi sebetulnya kalau untuk tanaman pangan itu seperti padi itu tidak masalah karena sebetulnya masih ada cahaya, cukup air. Lain lagi kalau jagung. Kalau jagung itu kan kalau masih kecil terendam, nah itu masalah jadi kuning. Kondisi lembab dan panas itu memang hama penyakit itu bisa merebak. Dan umumnya memang petani kita mengandalkan pestisida yang sintetis karena praktis lah gitu. Tapi sebetulnya pestisida yang sintetis ini punya konsekuensi. Konsekuensinya ada resistensi, resurgensi, jadi hama jadi kebal atau penyakit jadi kebal, dan itu semua adalah ladangnya perusahaan riset and developmentnya itu harus selalu berkembang membuat pestisida sintetis baru, dan itu perlu biaya. Dan siapa yang bayar? Petani itu, jangan salah. Itu dilempar ke harga, nanti akan mahal, semakin mahal. Oleh sebab itu saya punya ide bahwa kita harus mengembangkan pestisida hayati. Kenapa? Karena itu secara proses lebih murah, tidak menimbulkan resistensi, dan dia bisa bekerja silent. Silent itu kita nggak telat. Contoh dalam kasus mereng itu biasanya petani tahu visualnya itu kan udah generasi keempat. Dan kalau namanya generasi keempat itu telat. Bahkan padi yang sudah dipanen, ditumpuk itu tetap dikejar, dimakan, nggak habis itu. Sehingga kalau kita pakai yang hayati ini, pestisida hayati itu standby di tanah, di jaringan tanaman, di daun, di ketiak daun, sehingga kalau ada wereng netes itu langsung diserang. Jadi nggak telat, petani belum lihat dia sudah bekerja, maksudnya begitu. Nah, itu bagusnya yang organisme hayati itu kerjanya seperti itu. Satu lagi, kalau kita aplikasi pestisida hayati itu kita semprotkan terus hujan, nggak masalah, dia stay di situ hidup. Kalau yang sintetis
tercuci, beli lagi, kita semprot lagi, ya gitu loh. Iya. Itulah keunggulannya yang hayati. Dari ilmu akademis di jurusan budidaya pertanian yang diperolehnya, Ganjar Asmorotanto tidak hanya berkutat di tanaman pangan, namun pemulia tanaman yang aktif melakukan inovasi produk pupuk organik serta pestisida hayati. Pada saat ini, dirinya mengembangkan tanaman yang dapat memberikan keindahan maupun keasrian baik di ruang tertutup maupun ruang terbuka, atau dikenal dengan tanaman florikultura secara komersil, dengan melihat adanya peluang terbukanya pasar internasional ke arah tanaman hias tropis. Memang kita di sini ini untuk perbanyakan tanaman hias karena sebetulnya ini bangsa ekspor. Kebutuhan tanaman hias dunia itu besar sekali. Rata-rata yang mensuplai kan Belanda, Thailand. Kuenya cukup besar dan kita waktu itu belum kompetitif. Tapi kita sekarang bisa punya terobosan-terobosan sehingga harga kita kompetitif di pasar internasional karena volume besar, penanganannya efisien. Jadi ada efisiensi di jalur handling, transportasi, dan di petaninya harga pokok produksinya bisa efisien, sehingga dengan volume yang besar itu petani akan dapat banyak cuan. Melakukan pengiriman untuk tujuan Turki. Sebelum ada bencana kemarin, permintaan Turki cukup besar. Dan yang besar lagi di Amerika juga, Florida. Dari Blitar, Anis Widodo melaporkan.